Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatini lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Qala ta'ala qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yasma'un. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Al-Fakir mengingatkan kepada ikhwan sekalian, ayo tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kembali kita bermuajahah. Mudah-mudahan apa yang menjadikan perkumpulan kita ini, kita berharap semoga mendapatkan barakah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat dan iring salam tercurah kepada mahabbah kita, Abdulul Makhluqin wa Abdulul Habaib, yakni junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun tak lupa selawat tercurah kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun juga tak lupa selawat beserta salam tercurah kepada para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu gigih berjuang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga selawat itu tercurah kepada kita dan kita kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali membahas pembahasan kitab Aqidatul Awam, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas secara tafsil, secara terperinci tentang makhluk Allah yang bernama malaikat, yang mana pada kesempatan yang lalu telah dibahas, yaitu secara ijmal, ya, yang mana malaikat Allah Ta'ala itu bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Malaikat Allah Ta'ala itu adalah makhluk yang tidak pernah tidur, ya. Dan juga malaikat Allah Ta'ala itu adalah makhluk yang tidak mempunyai kedua orang tua, baik ibu maupun ayah. Nah, pada kesempatan kali ini mengutip daripada syarahnya. Artinya di dalam syarah ini dijelaskan bahwa setiap mukallaf pengertian di sini mungkin sudah pada paham. Mukallaf artinya orang-orang yang sudah akil balik, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengimani malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya itu ada 10. Oke, kalau jumlah malaikat tak terhingga, tapi yang wajib diimani bagi setiap mukallaf kita ini yang sudah akil balik, itu wajib mengimani malaikat yang jumlahnya ada 10. Di dalam syarah ini dijelaskan yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril dinamakan atau nama lain daripada malaikat Jibril, atau malaikat yang mendapatkan julukan. Ya, yang julukin siapa? Yang julukin Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Julukan malaikat Jibril atau nama lain daripada malaikat Jibril adalah Ruhul Amin. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfis shahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Nah, kalimat ruhul amin ini diambil di dalam ini ayat. Malaikat Jibril adalah pemimpin daripada para malaikat. Jadi di antara malaikat-malaikat semua ini adalah dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, malaikat Jibril ini mempunyai tugas. Mungkin kita sudah paham. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi, para utusan Allah, nabi dan rasul, para utusan Allah, ya. Bukan hanya nabi kita Muhammad, ya. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menerima turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dari mulai Nabi Daud, ya. Yang turun Nabi Daud adalah yang terkenal, yang kita paham adalah kitab apa itu? Zabur, ya. Lalu berikutnya Nabi Musa. Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa adalah kitab Taurat. Nabi Isa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa adalah kitab Injil, ya. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran, yang sampai saat ini alhamdulillah masih kita bisa rasakan, masih kita bisa baca, kita bisa memandangnya, ya. Jadi malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Apa-apa wahyu, ya, yang perlu disampaikan oleh malaikat Jibril disampaikan oleh para nabi dan rasul, khususnya yang tadi saya sebutkan tadi. Tugas beliau yang malaikat Jibril. Nah, pertanyaannya, setelah wafatnya baginda Rasul SAW, ya, sebab Nabi kita Muhammad SAW sebelum wafat beliau bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kalau aku sudah tidak ada, apakah engkau masih naik turun terus dari langit menyampaikan wahyu? Kata malaikat Jibril, setelah engkau nanti sudah tidak ada, wahai kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku sudah berhenti untuk tidak menyampaikan wahyu, tetapi aku mendapatkan tugas baru. Jadi tidak bangsiun, ya. Malaikat Jibril masih mendapatkan tugas baru sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Dia ini ditugaskan oleh Allah Ta'ala mengangkat 10 mutiara yang ada di muka bumi, yang mungkin pernah saya jelaskan di dalam pembahasan yang lalu, tapi tidak ada salahnya nanti insya Allah pada kesempatan yang berikutnya saya akan lebih jelaskan kembali, supaya mungkin ikhwan kita lebih tahu, lebih jelas, ya, yang baru bergabung di Majelis Darul Muhibbin mungkin nanti akan, oh berarti tidak pensiun malaikat Jibril setelah wafatnya Nabi besar Muhammad SAW, masih ada tugas, ya, ini mengangkat 10 mutiara. Apa 10 mutiara itu nanti insya Allah akan dibahas pada kesempatan berikutnya. Mengutip daripada ayat Allah, ya, berfirman, yang mana juga penjelasan tentang Ruhul Amin yang dinisbatkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran, di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa innahu lananzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakunu minal munzirin. Yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam, dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril, ke dalam hati Nabi kita Muhammad SAW, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang beri peringatan. Di dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala menjelaskan, kul nazzalahu ruhul qudus
min rabbika bil haqq laqad ja'akan nas musul ladzi nazzalallahu ala Musa. Oh bukan. Di sini dijelaskan di ayat maaf ya. Di ayat yang lain dijelaskan kul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Yang artinya katakanlah Ruhul Kudus. Maksudnya katakanlah wahai Jibril gitu ya. Menurunkan Al-Qur'an itu dari Allah Tuhan yang hak, yang benar. Ya. Atau juga dijelaskan seperti diungkapkan oleh Waraqah bin Nawfal kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis beliau yang menerangkan permulaan turunnya wahyu. Laqad ja'akan nasu Musa alladzi nazzalallahu ala Musa. Telah benar-benar datang kepadamu Namus adalah Jibril ya, yang telah pernah diutus oleh Allah kepada Musa alaihissalam. Jadi tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu, ya, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, ya. Di antaranya yang saya sudah jelaskan di dalam penjelasan bahwa ada 4 nabi yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Daud kitab Zabur, Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil, Nabi kita Muhammad SAW ini Al-Quranul Karim. Lalu yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ialah malaikat yang bertugas mengatur kesejahteraan makhluk. Dia punya tugas mengatur kesejahteraan makhluk. Seperti diantaranya mengatur turunnya hujan. Ya. Jadi malaikat Mikail ini malaikat yang mungkin kita kenal dengan malaikat rahmat. Yaitu turunnya hujan diatur oleh malaikat Mikail. Bahkan bukan hanya hujan. Ini angin nih, sepoi ya. Angin puting beliung, angin ya. Angin ini diatur ya oleh malaikat Mikail. Itu termasuk salah satu yang mendapatkan tugas ya dari Allah Ta'ala untuk mengatur angin juga. Dan juga tugas membagikan rezeki ya, rezeki beliau tugas saja ya, bukan berarti beliau tetap hakikatnya yang punya hujan, yang mempunyai angin, yang mempunyai rezeki adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Malaikat Mikail hanya mengatur ya, nanti akan dibahas lebih kenapa kok Allah Ta'ala utus malaikat, apakah Allah tidak mampu, bukan tidak mampu ya, nanti akan dibahas di akhir daripada kajian ini. Lalu yang ketiga, malaikat Ijrail. Kita tahu ya, malaikat Ijrail adalah tugasnya mencabut nyawa semua jenis makhluk ya, manusia, jin, setan, iblis, bahkan malaikat itu sendiri ya. Cuman pada saat ini ya, yang mencabut yang berhak untuk dicabut pada saat ini bangsa manusia dan bangsa hayawan. Tapi bangsa jin, bangsa setan, bangsa iblis, bahkan bangsa malaikat itu sendiri belum ya, belum mendapatkan izin malaikat Ijrail untuk mencabutnya. Tetapi manusia, hayawan ya, beliau malaikat Ijrail ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mencabutnya. Berarti jin juga dicabut nanti, setan juga dicabut, iblis juga dicabut, bahkan malaikat itu sendiri ya akan dicabut. Tugasnya adalah malaikat Ijrail. Berarti Ijrail makhluk yang terakhir yang dicabut ruhnya
Siapa? Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat Israfil yang keempat, beliau adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Ya, meniup sangkakala pada hari kiamat dan hari kebangkitan dari kubur. Nah, kalau para ulama menjelaskan, ya, menafsirkan, di saat masih ada baginda Nabi SAW, itu trompetnya Israfil baru dipegang di tangan. Karena artinya dari mulai nabi ditutup khataman nabi kita Muhammad SAW itu masih dipegang. Begitu Nabi kita Muhammad SAW wafat, maka bergeserlah, bukan dipegang, sudah di bibir beliau, tinggal tiup, ya, di bibir beliau tinggal ditiup doang. Nah, kita ini sekarang nih, ya, udah siap-siap, ya. Kenapa? Karena sangkakala tersebut sudah bukan dipegang lagi, ya, ibaratnya kita megang begini, udah di pinggir bibir daripada malaikat Israfil, tinggal ditiup saja, tiup, hancur semua, gulung semua habis, ya. Itu tugasnya beliau. Jadi kita harus hati-hati, ya, karena ini udah akhir zaman, sudah tinggal tiup doang nih, ya. Yang kelima adalah malaikat munkar, ialah malaikat yang bertugas menanyai manusia di dalam kubur, ya. Dan juga yang keenam, nakir, sama tugasnya dengan munkar, ya, malaikat yang bertugas, ya, menanya persoalan di dalam kubur, tapi yang ditanya itu orang yang mengaku dirinya beriman, bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beriman bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, ditanya. Kalau yang enggak beriman kepada Allah, yang enggak beriman atas kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, tidak akan ditanya. Jadi apain, setelah tinggal digencet saja sudah, ya, tinggal dibantai saja sudah, alhamdulillah. Nah, pertanyaannya, kita kira-kira kita bisa enggak menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir? Sedangkan pertanyaan munkar wa nakir itu di alam barzah bertanya sekitar tentang ketuhanan, sekitar tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, sekitar tentang pengakuan kita sebagai orang Islam, pengakuan kita sebagai orang Islam, pengakuan kita bahwa kita baca Al-Quran, ya, mengerti daripada isi Al-Quran. Kalau tidak bisa menjawab, sedangkan jawabannya itu bukan hafalan. Kalau jawabannya hafalan, sudah kita nggak ada kewajiban untuk thalabul ilmi. Duduk di rumah ngapalin aja, nggak perlu kita punya guru, nggak perlu kita punya datang-datang jauh, ya, dari masing-masing antum. Ada yang dari mana nih, ya, pokoknya saya nggak sebut satu, pokoknya jauh deh, ya, datang kemari, ya, meluangkan waktu untuk duduk di tempat ini, ya. Tapi karena emang ini perintah thalabul ilmi, ya, bahkan di dalam kitab Risalah awal dijelaskan, awalu wajibin alal insan ma'rifatu ilaihi bistiqam. Permulaan yang wajib atas setiap insan, setiap makhluk, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah akil balik, dia wajib untuk thalabul ilmi, mengenal Allah dengan yakin atau dengan dalil, atau mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat-sifat yang jaiz, yang boleh-boleh saja pada zatnya Allah. Ya, kalau emang ngaji itu hukumnya nggak wajib, sudah ente nggak usah ngaji, ngapalin aja. Man rabbuka Allah, man rabbuka Allah, Allah, man nabiyuka, ya, Muhammad Rasulullah. Ya udah. Tapi karena hafalan itu tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan itu adalah ilmu berarti cahaya, ya. Apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita belajar, ya, insya Allah nanti kalau kita belajar, kita berusaha untuk belajar, insya Allah kita akan bisa menjawab, ya. Sebab ilmu itu, orang yang berilmu tidak akan bisa dibohongin, ya, tidak akan bisa dibohongin. Walaupun
diputar-putar kayak apapun tetap nggak bisa. Kenapa? Ini orang menjawab dengan jawaban ilmu, bukan jawaban yang ngaco sembarangan, ya, yang hanya asbun, asal bunyi saja, bukan, ya. Nah, ini tugas malaikat munkar wa nakir, bertanya dalam kubur. Nah, kira-kira kalau kita bisa bertanya di dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir, bisa menjawabnya daripada pertanyaan kedua malaikat tersebut, maka kita disuruh istirahat, disuruh tidur sampai datangnya hari kiamat. Berapa enak gak? Ya, kalau kata para ulama, seperti tidurnya pengantin. Saya mau nanya, kalau tidur pengantin cepet nggak? Kayaknya, padahal semalaman ya, tahu-tahu ya pagi lagi, nggak kerasa ya. Tidur pengantin, tidur yang nikmat. Ya, kecuali yang belum jadi pengantin ya. Yang udah jadi pengantin, gimana tidurnya? Udah saya nggak bisa ceritain ya. Nah, kalau yang udah jadi pengantin, tahu udah jadi pengantin kayak apa ya, nikmat sudah. Nah, orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzah, ya, itu sudah dibuka. Alam barzah yang tadi sempit jadi luas. Ya, luasnya kata ulama jelaskan apa? Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang bagaimana? Sejauh mata memandang. Ente mungkin di sini ada, di sini kita dekat laut ya, Marunda ya. Kira-kira kalau kita duduk pinggir laut, pandangan kita bagaimana? Luas ya. Nah, itu orang-orang yang min ahli la ilaha illallah. Kenapa kita setiap kita ziarah kepada orang-orang yang saleh, ya, orang-orang saleh, orang ahli khair, pasti kita harus memberikan salam, assalamualaikum, assalamualaikum ya ahli la ilaha illallah. Salam sejahtera kepada kalian wahai orang yang ahli la ilaha illallah. Pasti orang yang ahli tauhid. Ya, kenapa? Karena pertanyaan di alam barzah itu seputar sekitar keimanan tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu kalau kita tidak belajar. Dengan belajar itulah nanti kita akan mendapatkan cahaya ilmu. Dari cahaya ilmu itulah nanti akan menjawab dengan jelas. Jawab dengan jelas, bukan apa, bukan sembarangan jawaban, ya. Sekali lagi, ayo kita wanti-wanti, kita harus waspada, ya. Kenapa? Karena kematian itu mengintai kita, ya. Jadi kalau ada istilah ulang tahun panjang umur, umurnya panjang, ya. Tapi kematiannya sudah pendek. Nah, kuburan udah sampai, iya, karena contohnya umur kita, batas kematian kita umur 60 tahun. Sekarang kita umurnya sudah 45 tahun. Tinggal berapa tahun lagi? 15 tahun. Nah, kematiannya udah sampai, ya. Cuman umurnya kita tambah doang, nambah jadi 46, ya. Berarti tinggal 14 tahun lagi. Kalau yang 50 berarti tinggal 10 tahun lagi. Kalau yang 55 tinggal 5 tahun lagi. Kalau yang apa? 58 tahun, ya, tinggal berapa lagi? 2 tahun lagi, ya Allah, gitu doang ya. Nah, jadi panjang, apa, nambah umurnya tetapi pendek daripada kehidupannya, ya. Jadi kita jangan risaukan kematiannya, yang kita risaukan kira-kira setelah datangnya kematian, ya, setelah datangnya kematian itu kira-kira kita bisa nggak menghadapin malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan bertanya kepada diri kita yang bernama Munkar wa Nakir. Nah, ada orang nih, saya ingat dulu saya belajar, Kiai, saya kepengen ketemu malaikat, betul. Ya. Diibaratkan oleh saya punya guru, orang mau ketemu malaikat itu, ya, saya mau nanya, antum ini pengen rindu kepengen ketemu malaikat? Pengen nggak? Pengen ya. Tapi tetap kalau nanti ketemu kaget. Apa contohnya? Contoh gampang. Ente punya, maaf nih, ente punya yang ente cintain. Taruhlah ente punya pacar, ya, yang belum nikah, atau istri yang udah nikah. Tiba-tiba istri antum atau pacar antum meninggal dunia, nangis nggak? Dikabarin lagi kerja, itu buatannya balik, pulang, sampai di rumah, aduh, nggak nyangka neng kok duluan, kayak nangis kan, gembor-gembor, baca Yasin, baca tahlil,
Begitu lagi boleh selesai baca Yasin, baca tahlil, duduk lagi merenung, mandangin ya. Kenapa? Karena kita cinta. Tiba-tiba ini yang lagi kita tangisin bangun, lari nggak ente? Lari dulu sih. Oh bangun. Bangun nih gitu ya. Sama. Kerinduan kita terhadap malaikat Allah, apalagi ini malaikat makhluk yang tidak pernah kita melihat sebelumnya. Tidak pernah melihat sebelumnya. Ya. Makanya kata para ulama, gampang redaminnya dengan apa? Dengan kita rajin berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti malaikat itu datangnya tidak sembarangan, tidak semaunya malaikat. Kenapa? Ini orang semasa hidupnya dirinya sudah terliputi daripada cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca selawat ya. Insyaallah nanti malaikat itu banguninnya enggak sembarangan. Apalagi ada kemiripan nama-namanya sama dengan nama Nabi kita atau namanya aslinya Yanto ditambahin Muhammad Yanto. Namanya siapa lagi? Namanya ada nama-nama yang bergandengan dengan nama Nabi kita Muhammad SAW. Beda perlakuannya. Apalagi dia menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah nanti di alam barzahnya malaikat itu membangunnya nggak sembarangan. Lalu 7 dan 8. Kalau yang ke-7 adalah malaikat raqib. Malaikat yang bertugas mencatat amal baik. Amal kita yang baik dicatat nih malaikat raqib. Maka orang bilang katanya malaikat sebelah kanan ya. Raqib. Jadi mencatat amal kita bukan amal yang kita nih tadi sholat zuhur. Bukan itu aja. Apa yang ada di diri kita dari mulai rambut kita sampai ujung kaki kita dicatat sama malaikat. Kebaikan kita. Antum dari rumah niat mau datang taklim tempat ini nih, Majlis Darul Muhibin yang pada kesempatan siang hari ini bertempatan di Marunda. Dari malam udah niat, hati antum mesti dicatat sama malaikat. Begitu besok pagi bangun tidur, besok sholat subuh siapin pakaian, neng sama istri atau sama anak kita ayah mau ini nih mau ke Marunda. Atau Abi mau berangkat nih mau ke ngaji Marunda, siapin ya. Terus tolong motor jangan dipakai dulu. 2, catat tuh niat. Udah gitu jalan dari sana bukan hanya diri kita yang dicatat, hati kita. Apa tuh? Setiap tetesan bensin kita dicatat oleh malaikat. Kira-kira ada nggak orang yang bisa ngitung tetesan bensin? Angkat tangan. Malaikat yang nyatet ya. Terus sepanjang perjalanan itu antum mandang siapa aja? Ada yang dipandang dengan pandangan syahwat dapat dosa. Ada yang memandang dengan pandangan ibadah, masya Allah. Subhanallah, Allah ciptaannya ada yang cakep. Tapi itu dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan terus mendengar sesuatu, ajib juga nih suara ini orang selawatannya. Kita lewat ada orang yang lagi di pinggir jalan ada orang selawatan yang ngambil amalan buat pembangunan masjid. Jadi orang selawat enak juga selawat. Nah, kita dengerin. Jadi bukan hanya langkah kita, dari mulai hati kita. Ini malaikat raqib natet. Hati kita baik enggak? Kalau kita punya hati dengki, nah berarti gue nggak lewat sini. Jadi ketemu tuh sama orang itu. Catat lagi. Kita mandang orang. Gua tahu lo sok-sokan. Kita mandang nih dengan pandangan sinis, dapat lagi catatan malaikat apa? Yang satunya malaikat atid. Di kedua malaikat ini tuh bukan hanya setiap jam, setiap detik kita, dari mulai hati kita, pandangan kita, pendengaran kita, rambut kita, tangan kita, langkah kaki kita, semua dicatat. Baik itu perbuatan baik kita maupun perbuatan buruk kita. Jadi bukan hanya kita perbuatan yang kelihatan doang, ini yang repot hati kita. Kalau hati kita ada dengki, ada iri, dan segala macam, itu catat terus. Sampai saya punya guru bilang, kalau kita dibebanin untuk nyatet, untuk dibebanin gini loh, kata malaikat, Fulan, nih buku catatan lu udah habis. Kita dibebanin untuk beli buku baru. Untuk ngasih, mungkin untuk beli kebutuhan hidup kita sama kebutuhan buku kita, banyakkan untuk beli kebutuhan buku catatan kita. Karena tiap detik malaikat nyatetnya. Untung saja kita tidak dibebanin untuk membeli
buku kosong, biar malaikat yang catat. Ya. Makanya setiap kita melek mata, mau tidur kita niatin kebaikan, bangun tidur niatin kebaikan, ya. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan manusia tergantung daripada niat itu. Ya, maka terus ya, kebaikan-kebaikan kita tanamkan terus naik niat kita insyaallah. Kenapa? Kita 1/24 jam terus ya bergantian nih. Kalau kita lagi pandangan kita sinis, malaikat amal buruk nih, atid nyatet yang ke-8. Kalau yang kebaikan kita nih sekarang nih ya, makanya kenapa tadi saya ulang, ayo luruskan niat. Takutnya niat antum kemari bukan karena niat karena Allah, karena Rasulnya ya. Kenapa? Nggak enak sama Babe Mamat nih udah biasa datang ke rumah, atau nggak enak ya udah lama nggak kemarin, nggak enak. Jangan, lurusin niatnya ya. Kenapa saya selalu mengangkat niat. Jangan sampai ya, kata Nabi di dalam sebuah hadis, kam min amalin yatasawwaru bi suratul a'mal akhirat bisu'in niat min amali dunya, wa kam min amalin yatasawwar bi suratul amalil dunya bi husni niat min amal akhir. Berapa banyak orang yang rupanya kelihatannya seperti amal akhirat, tetapi niatnya jelek jadi amal Nah, berangkat dari sini kalau alam jalan nih ya, ketemu nih sohib lama, ini sohib orangnya agak sengak nih, ketemu mana lo, biasalah mau sholat, emang lo. Nah ya, tadinya udah bagus gara-gara apalagi gitu, tadinya berangkat dari rumah jam 9 mau ke Al-Alam, ini dekat masjid Al-Alam ya. Lagi jalan ke Al-Alam, kita niat mau sholat duha, mau itikaf, sampai menjelang duhur saya mau baca selawat, mau berzikir ya. Tiba-tiba pas di Al-Alam ada orang nih kenal sama kita, weh mana bang? Biasalah, mana daripada nggak ada acara nih masjid ya, anak bawa duha lah, ente doang aja duha. Nah itu juga termasuk kena orang nantinya yang tadi ya. Makanya luruskan niat. Datangnya kita ke tempat-tempat yang baik, majlis ilmu, majlis zikir seperti kita di siang hari ini ya, di kesempatan hari ini datangnya kita karena Allah, jangan karena yang lain, karena nanti malaikat akan mencatat terus kebaikan kita. Tapi kalau datangnya karena nggak enak, karena ini, karena itu, karena ada yang dituju, karena mungkin kepengen makan kerang di sini, mungkin karena pinggir laut kepengen ngadem sih, jangan, nggak ada. Semua itu makanya alhamdulillah ya, pada kesempatan siang hari ini kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini siang hari ini yang mungkin di amal kita ya, ikhwan kita yang ada di grup kan banyak. Kenapa kok cuman kita nih? Bahkan ada yang nggak masuk grup ikut. Berarti ini saat ini adalah antum-antum orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikannya, dan mudah-mudahan hati antum, niat antum luruskan. Jangan sampai karena nggak enak, karena ustadz, nggak enak ustadz jauh-jauh, terus biar gini, jangan. Tapi kembali kepada niat antum masing-masing ya. Tuh. Jadi kisah itu kalau 24 jam kita dalam pantauan, dalam catatan malaikat, baik itu malaikat rakib pencatat amal baik ya, terlebih-lebih malaikat atid pencatat amal buruk. Jangan sampai timbangan kita banyakkan keburukannya daripada kebaikan. Apa ya, kaum solihin, para ulama, para asyatid, para kiai, guru-guru kita, para habaib ya, sebelum beliau menggelar daripada kajian ilmu, pembahasan ilmu, diawali dengan pembacaan zikir, baik itu ratib al-atas, ratib al-haddad, pembacaan wirid-wirid, pembacaan selawat kepada Nabi ya, bacaan riwayat singkat Nabi kita Muhammad SAW. Apa tujuannya? Bersihkan hati kita, jangan sampai hati kita kena daripada penyakit-penyakit yang menjadikan lunturnya, hancurnya amalan kebaikan kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-9 adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Kok kenapa dijaga? Emang takut loncat? Enggak. Sudah, pokoknya malaikat jaga saja udah. Kalau itu nggak mungkin loncat ya. Wah, temboknya tinggi. Orang nyemplung ke neraka itu 70 tahun itu jatuhnya ke neraka. Begitu sampai ke dasar ke nerakanya itu baru 70 tahun baru ada suara apa ya? 70 tahun baru dengar suara tem. Berarti Masya Allah gak bakal bisa loncat dia ya. Apa? Malaikat Malik
yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap karena ini perintah beliau untuk menjaga. Begitu juga yang terakhir, yang ke-10, yang wajib kita imani adalah malaikat Ridwan. Malaikat yang menjaga pintu surga. Nggak mungkin orang loncat dari surga ya. Ada nggak sejarah yang keluar dari surga? Ada nggak? Ada. Contohnya apa? Orang-orang yang udah duduk di, Nabi bilang, idza marartum bi riyadil jannah farda'u, kata Nabi. Apabila kamu melihat sedang berjalan, kamu melihat taman surga, maka duduklah di situ. Riyadil jannah, ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan taman surga, sedangkan kami ini masih di dunia? Apa disebut taman surga di dunia? Ya Rasulullah, majlis zikir, majlis ilmu adalah ini taman surga. Jadi kalau ada orang yang tadinya udah ngaji, dia keluar nggak ngaji lagi, berarti dia keluar dari surga. Betul nggak? Iya, kalau udah keluar dari surga, ya besok nggak dapat masuk surga ya. Jadi kalau orang udah di dunianya udah keluar dari surga, ya besok udah keluar dari surga. Kita biasa sholat berjamaah di masjid, itu kan taman surga. Kita zikir di majlis zikir ya, majlis ratib ya, majlis sholawat, kan taman surga. Nabi yang bilang taman surga di dunia, karena surga itu tempat tenang. Orang yang duduk di majlis zikir, di majlis ilmu, hidupnya bakal tenang. Tenang nggak? Kerasan adem. Walaupun nanti keluar dari sini kita pusing lagi, tenang. Alhamdulillah. Nah, ini pertanyaannya, kesimpulan daripada kajian pada siang hari ini ya, dari yang wajib kita imanin setiap individu, seorang mukallaf. Mukallaf itu orang-orang yang sudah akil balik, peduli, baik itu kah laki-laki kah perempuan kah, nggak ada alasan dia harus percaya atas 10 malaikat Allah. Jadi mulai Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya. Nah, apa sih? Ada pertanyaan, bagaimana Ustaz? Apakah Allah Subhanahu wa taala nggak mampu? Kok kenapa pakai pelancaran malaikat? Langsung aja wahyu Allah sampaikan tanpa malaikat. Langsung saja rezeki, hujan Allah yang atur dan Allah kasih. Langsung saja Allah yang hancurin pakai segala perintah malaikat. Langsung saja nyatet Allah langsung, nggak pakai segala ya Raqib Atid lagi. Langsung saja yang tanya alam barzah Allah langsung saja dijaga. Allah sudah cukup kok dijaga sama Allah Ta'ala. Nggak mungkin dia loncat dari neraka, nggak mungkin dia keluar dari surga. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya ini Allah Ta'ala sedang memuliakan para kekasihnya, para malaikatnya. Contoh yang secara mudah saja, antum ini kerja di salah satu departemen, salah satu kantor. Di situ kan pasti ada atasan ya, ada direksi, mungkin ada big bossnya. Nah, antum dapat tugas ke luar negeri, ya. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh, kita ambil tugasnya ke Malaysia. Tiba-tiba berangkat nih, kamu saya tugaskan ke Malaysia, ya. Sampai tugas berangkat ke Malaysia, pulang tugas luar negeri, balik. Kalau secara akal, apakah bos kita tidak mampu dia berangkat sendiri? Mampu, dia banyak duit kok. Sanggup dia ke sana. Kenapa? Berarti atasan antum, bos antum ini sedang mengangkat derajat antum. Kan pulang dari luar negeri, gajinya ditambah. Ya, akomodasi, dikasih lebih duit sama ya, rezeki sama bos antum sendiri ya. Jadi artinya apa? Sedang memuliakan, sedang mengangkat derajat antum karena antum sedang naik pangkat. Artinya para malaikat Allah Ta'ala ini, 10 malaikat Allah Ta'ala ini adalah Allah sedang memuliakan mereka. Bukan berarti Allah Ta'ala tidak mampu. Allah Ta'ala sangat mampu. Ya. Di dalam sifat kudratnya Allah. Di dalam sifat irudatnya Allah. Ya. Mampu. Allah Ta'ala berkehendak. Cuman apa? Allah sedang memuliakan para malaikatnya Allah. Ya. Untuk mendapatkan tugas. Tugas apa? Judulnya apa? Berarti judulnya adalah Allah sedang memuliakan para malaikatnya. Ya. Sekali lagi, ini ya, jadi nggak ada alasan setiap orang yang beriman wajib mengimani 10 malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan
kita bisa terus ya mempelajari, mengkaji daripada pembahasan-pembahasan yang pada kesempatan hari ini kita sampai kepada pembahasan kajian malaikat secara tafsir. Insyaallah mudah-mudahan kesempatan yang akan datang kita akan jelaskan di dalam kitab Aqidatul Awam tentang kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-Nya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.